Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Oke, di pertemuan yang ketiga ini kita akan coba mempraktekkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi saya harap sudah menguasai ya dua pertemuan sebelumnya, karena kita akan coba membuat eh, produk dari pertemuan-pertemuan tersebut. Yang pasti teman-teman harus punya Photoshop dulu ya. Saya yakin sudah punya. Yang kedua adalah hasil praktek hari ini akan dikumpulkan ya. Jadi harus dikerjakan. Yang ketiga, tidak bisa mencontek ya, karena bagaimanapun saya yakin tidak ada hasil desain dari dua orang yang benar-benar sama ya. Pasti walaupun bahan-bahannya sama, pasti akan ada perbedaan. Jadi jangan coba-coba untuk menggunakan pekerjaan temannya untuk diakui sebagai karya sendiri. Lebih baik real saja ya. Nanti karena dengan hasil pekerjaan teman-teman, kita akan mengevaluasi kira-kira di mana letak kesulitannya, di mana yang perlu diperbaiki ya. Jadi jangan meniru atau menggunakan karya orang lain. Oke, pertama silakan dibuka Photoshopnya. Nah, pertama kita buka dulu file new. Siapkan dulu kertas kosongnya. Kita gunakan A4 saja ya, A4, resolusinya 300. Oke. Nah, sudah ada kertasnya. Kemudian buka file. Oh ya, nanti akan saya sediakan gambar-gambarnya, jadi teman-teman tidak usah mencari lagi di Google ya. Ini filenya nanti akan saya upload dan silakan di download di link yang ada di bawah ini, di kolom deskripsi video ya. Oh ya, kita akan bikin back cover ini ya. Back cover itu teman-teman mungkin suka lihat buku, di covernya itu gambar utamanya, kemudian di belakangnya itu back cover, biasanya ada deskripsi buku ya. Nah, kita akan coba bikin back cover dan nanti akan bermanfaat juga kalau teman-teman ingin bikin laporan skripsi atau tugas akhir ya. Oke, pertama buka dulu file bernama hijau yang akan kita jadikan sebagai background. Sudah ada filenya, silahkan pindahkan ke kertas kosong ini ya. Nah, masih ingat cara membesarkan gambar atau layer? Ya, gunakan Ctrl T ya. Oke ya. Ketika kita ingin memenuhi si kertas dengan background ini, bisa dilihat ya, kertasnya portrait tapi gambarnya landscape ya. Jangan dipaksakan seperti ini ya. Ini namanya distorsi. Jadi gambarnya sudah berubah bentuk ya. Jadi tadinya lempeng jadi lempet ini ya. Nah, tidak boleh seperti ini. Jadi kita kembalikan proporsinya dengan menekan ini, maintain aspect ratio, ditekan. Nah, kita tarik si layer supaya dia melebihi kertas, tidak apa-apa. Ini gambarnya tercrop atau terpotong, tapi tidak apa-apa. Ini lebih baik dibandingkan dengan gambarnya distorsi ya. Kalau sudah, bisa digeser-geser, kemudian di checklist saja.
Kemudian kalau sudah, kita bikin persegi panjang. Kita gunakan ini ya, rectangle tool. Misalnya warnanya ungu saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, tekan move tool. Kemudian bikin satu lagi kotak yang lebih besar. Oke. Yang ketiga, bikin lingkaran ya. Kita gunakan ellipse tool. Sorry, saya ulangi. Silakan gunakan ellipse tool. Supaya terlihat, sorry, ini tidak sengaja ada lingkaran baru. Oke, kita kasih warna yang lain ya, supaya terlihat ya. Nah, seperti itu. Jadi ada satu kotak kecil, kemudian kotak yang besar, dan satu buah lingkaran. Oke, sebelum kita masukkan teks, kita akan coba ngerubah si kotak dan lingkaran ini menjadi layer yang sifatnya curve ya. Ini masih editable. Caranya adalah klik kanan di sini, misalnya di layar lingkaran, kemudian di rasterize ya. Ini mengubah vektor menjadi raster ya. Nah, lingkaran sama kotaknya semuanya kita rubah jadi raster. Apa bedanya raster? Kalau sudah jadi raster, dia tidak bisa diganti lagi warnanya menggunakan tools ini ya. Udah nggak bisa lagi. Sifatnya sekarang sudah seperti gambar biasa ya, sama seperti layer 1 ini. Oke, ketiga-tiganya sudah di rasterize. Sekarang kita buka gambar ketiga. Oke, gambar yang namanya model ya. Nah, ini bukan mahasiswa kita ya, jadi aman. Modelnya kita akan masukkan ke dalam lingkaran ya. Bagaimana cara masukin gambar ke dalam lingkaran? Betul, posisinya pertama harus sama dulu antara gambar dengan lingkaran. Selanjutnya, di gambar tersebut, di layer gambar tersebut, kita bisa lihat ini namanya layer 2 ya. Klik kanan, kemudian create clipping mask, dipencet create clipping mask supaya gambarnya masuk. Ini akan saya perbesar dulu gambarnya supaya lebih terlihat wajahnya ya. Jangan lupa kita jaga proporsinya dengan menekan maintain aspect ratio ya. Kasihan kalau aslinya langsing jadi gemuk kan, kasihan ya. Jadi harus di maintain aspect ratio. Di enter saja. Oke, sudah. Selanjutnya misalnya kita kasih tulisan ya. Gunakan type tool. Kasih warna putih ya, sini. Supaya terbaca kita gunakan warna putih. Kemudian kita mulai mengetik saja. Misalnya nama, maaf,
Kita ganti fontsnya supaya lebih formal ya. Misalnya nanti silahkan bebas fontsnya ya, tidak perlu disamakan dengan contoh ini. Jadi kalau nanti ada yang sama fontsnya meragukan ya, jangan-jangan karya orang lain. Maaf nih, ini karena terlalu banyak saya fontsnya jadi agak berat nih ya. Nama misalnya Lestari ya, kelas PSA. Ukurannya disesuaikan saja, misalnya di 30 ya. Nah, sekarang tinggal memasukkan teksnya ke bawah sini ya. Untuk teksnya saya sudah sediakan di sini di folder bahan-bahan untuk praktik. Nanti silakan buka file Word yang judulnya Perbankan Syariah di Indonesia ya. Nanti filenya seperti ini. Silakan di copy saja semuanya, Ctrl A, kemudian di copy ya. Oke, kemudian gunakan lagi type tool. Nah, jangan langsung diklik ya. Ingat, untuk bikin paragraf kalian harus bikin dulu kolomnya dengan cara membuat seleksi menggunakan type tool. Nah, seperti ini. Baru kemudian di paste ya, di Ctrl V. Kalau misalnya terlalu besar teksnya, di Ctrl A lagi ya. Kita bisa gunakan kolom atau window karakter di sebelah kanan sini ya. Apabila tidak ada, bisa cari di window sini ya. Kalau panel karakternya belum ada, silakan aktifkan dulu dari window ini ya. Dari panel karakter ini kita bisa menentukan ukuran fontsnya, misalnya supaya lebih bagus mungkin di 12 ya. Kita coba ya. Oke, di 12. Nah, kalau misalnya ingin merubah jarak antar barisnya, gunakan ini ya. Bisa di auto atau dicoba di ukuran lain. Oke. Selanjutnya, kalau ingin lebih rapih lagi, munculkan panel paragraf di sebelahnya, di sebelah panel karakter. Kemudian pilih yang formatnya justify ya, supaya rata kiri kanan, tapi ujungnya tidak ikut rata ya. Kalau sudah, di checklist saja. Nah, kira-kira seperti itu. Ini judulnya perlu kita besarkan juga ya. Misalnya kita blok dulu judulnya, kemudian dikasih ukuran 20 misalnya ya. Checklist. Nah, oke, beres
untuk yang back cover silahkan nanti sama teman-teman bisa diedit lagi, dibagus-bagusin ya, kira-kira apa yang kurang rapi. Misalnya kalau namanya kurang besar ya, bisa kita gunakan Ctrl T saja biar cepat. Diatur saja ukurannya, di checklist ya. Nah, sudah beres. Ini adalah back cover ya. Nanti silahkan di save saja, file, save as, simpan saja di tempat yang mudah untuk diakses ya. Misalnya kasih nama tugas 1, jangan lupa save as type-nya yang JPEG ya, JPEG yang pertama nih ya. Nah, tinggal di save saja. Nanti kalau muncul seperti ini, di oke saja langsung. Nah, sudah beres ya. Oke, kalau sudah jadi nanti filenya seperti ini. Ini kalau di saya ukurannya sekitar 5 mega ya. Nanti file inilah yang akan di-upload di forum yang sudah disediakan. Jangan dulu di-upload, selesaikan dulu semua prakteknya, baru nanti di-upload sekalian ya. Oke, kita masuk ke materi kedua. Untuk materi kedua, pertama-tama ini saya hapus dulu semua gambar-gambarnya supaya tidak memberatkan ya. Yang kedua, kita akan membuat semacam iklan ya. Iklan susu. Yang kita gunakan sekarang adalah background yang berwarna atau bernama langit ya. Silahkan dibuka langitnya. Oke, langitnya pindahkan ke kertas. Seperti biasa, silakan di Ctrl T kemudian ditarik. Oke, seperti itu ya. Enter. Yang kedua, cari gambar green. Ambil gambar green. Nah, untuk gambar green ini tempatkan seperti ini. Tempatkan di bawah. Oke, silakan lihat di sana bahwa ini gambarnya belum rapi. Kenapa? Karena ada perbedaan yang jelas antara layer 1 atau si background dengan gambar 2 ya. Ada warna biru seperti ini. Nah, kita perlu menyamarkan si gambar keduanya, layer 2-nya, supaya dia blending atau menyatu dengan gambar pertama ya, atau layer 1. Kita akan gunakan efek transparansi di sini. Caranya adalah pertama teman-teman klik dulu
tanda kotak kecil dan kotak kecil yang berwarna hitam dan putih ya di sini, sehingga di bawahnya kotak yang besarnya juga berwarna hitam dan putih. Kalau sudah, klik tanda ini, add layer mask ya. Silahkan lihat di sebelahnya FX ada add layer mask. Klik saja. Kalau sudah, pilih ini gradient tool di atas. Kemudian di sini pilih yang pertama ya, foreground to background, hitam ke putih. Pilih hitam ke putih, kemudian kita tarik garis seperti ini. Nah, tarik garis sedikit saja ya, saya ulangi ya. Tarik garis sedikit seperti ini, sehingga langit yang ada di gambar kedua itu tersamarkan ya. Kalau sudah, tekan move tool lagi. Oke, selanjutnya kita masukkan gambar ketiga. Ini sapi ya. Sekarang modelnya sapi ya, bukan lagi perempuan cantik. Bahaya kalau perempuan. Nah, gini ya. Kita buat agak besar. Kemudian buka file selanjutnya. Ini sudah PNG, jadi enak ya. Tidak perlu di edit lagi, hanya diatur saja ukurannya. File susu, pindahkan, bisa kita simpan di bawah ya. Ya, seperti ini cukup. Tinggal dikasih teks atau tulisan ya. Misalnya kita gunakan warna putih sebagai foreground. Misalnya Milkita ya, Milkita. Nanti silakan namanya harus beda, jangan Milkita ya. Kalau namanya sama berarti nyontek ya. Jadi namanya bebas saja ya. Milkita. Kita bisa kasih efek ini, efek warp text. Misalnya dikasih efek flag ya. Oke. Seperti itu. Diatur besarnya, kemudian checklist atau enter. Nah, ini tulisannya supaya terbaca, perlu kita kasih efek tambahan. Silakan klik tanda di sini, FX. Misalnya kita kasih drop shadow ya, atau efek bayangan. Kasih drop shadow supaya tulisannya lebih terbaca. Oke saja.
Oke, sudah beres. Bisa ditambah teks lain ya. Ini teksnya lebih kecil saja, misalnya di 40 ya. Nah, gitu ya. Kita kasih efek yang sama, yaitu efek drop shadow ya. Klik FX lagi, klik drop shadow, kemudian oke saja langsung ya, supaya cepat. Nah, beres. Untuk tugas kedua seperti ini saja. Sama seperti tugas pertama, file, save, kemudian kasih nama tugas 2 ya. Jangan lupa save as type-nya harus JPEG lagi. Kalau teman-teman misalnya ingin tidak mengerjakannya sekaligus ya, artinya setelah mengerjakan setengah kemudian ada kesibukan, ingin melanjutkan pekerjaannya di lain waktu, save-nya yang PSD ya. Nah, kalau yang ingin dilanjutkan lagi pekerjaannya, gunakan yang PSD. Tapi kalau sudah fix, kalau sudah ingin dikumpulkan, gunakan yang JPEG. Saya sarankan selalu save dalam dua format tadi ya, yang PSD-nya maupun yang JPEG-nya. Oke saja. Ya, nanti hasilnya kira-kira seperti ini ya. Inilah yang akan dikumpulkan. Kini kita akan lanjut ke soal ketiga. Ini hampir sama dengan yang iklan ini ya. Hanya saja kita akan menggunakan gambar-gambar yang berbeda, yaitu kita akan membuat menu ya. Oke, kita sediakan lagi kertas kosongnya. Selanjutnya kita akan membuka file berjudul ini ya, hitam. Pindahkan seperti tadi ke kertas. Ukurannya seperti biasa, di Ctrl T agar melebihi kertas ya, agar pas. Kalau sudah, di enter saja. Oke, kali ini hanya cukup mudah karena kita hanya memindah-mindahkan file saja. Nanti silakan dibuka sekaligus file burger. Gunakan Ctrl ya untuk memilih beberapa file sekaligus. Sambil tekan Ctrl, tekan burger, kebab, logo, dan taco ya. Open semua. Oke, kita akan pindahkan satu persatu. Yang pertama burger dulu. Yang kedua kebab. Yang ketiga adalah taco ya. Ini saya rasa bisa dikerjakan dalam waktu yang sebentar ya. Kita tinggal menyesuaikan posisi dan tempatnya saja. Jadi tidak perlu sama dengan contoh ini, yang sama hanyalah gambar-gambarnya. Tapi untuk posisi
Kemudian untuk ukuran, untuk teksnya silahkan diatur sendiri. Terakhir logonya pindahkan. Ctrl T saja. Nah, teman-teman kalau ingin menempatkan objek pas di tengah kertas atau tengah-tengah dari keseluruhan ini, caranya adalah Ctrl A ya. Ctrl A, nanti akan terseleksi semuanya seperti ini. Di atas ini ada tanda, misalnya ini ya. Nah, kalau kita menekan ini, gambarnya otomatis atau layarnya otomatis akan pindah ke tengah ya. Yang ini ya, ini tengah secara horizontal. Kalau yang ini vertikal. Tapi kita pilih yang horizontal yang ini. Kalau sudah, hilangkan seleksinya, Ctrl D. Kemudian atur posisi masing-masing makanan. Jangan lupa untuk mengatur, kita perlu menekan dulu layernya ya. Misalnya untuk yang burger ini di layer 2. Jadi aktifkan dulu layer 2-nya. Nah, seperti ini. Kalau ingin yang kebab berarti yang layer 3, kalau yang taco itu layer 4 ya. Selanjutnya tinggal ditambahkan teks saja. Misalnya seperti ini. Kita kasih warna yang lain ya. Warna kuning misalnya. Kita kasih harganya misalnya nah, ini fontsnya tidak support nih, jadi harus diganti. Nanti silakan fontsnya bebas ya, gunakan yang paling cocok saja. Ini juga tidak support, maaf. Saya ganti yang biasa saja. Nah, seperti itu. Bikin lagi. Kalau gambarnya ada di kanan, maka tulisannya menyesuaikan ya. Harus rata kanan juga. Kemudian yang terakhir, ya cukup. Tugasnya sangat sederhana. Nanti teman-teman tinggal merapikan saja supaya enak dilihat gambarnya. Terakhir save lagi seperti biasa. File save as. JPEG ya. Misalnya kasih nama tugas 3.
Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Ketika sudah di save semua dalam format JPEG, nanti teman-teman tinggal buka link yang sudah disediakan di kolom deskripsi ya. Ya, nanti teman-teman akan menemukan form seperti ini. Tinggal login ke Google dulu ya. Jadi kalau bisa teman-teman sudah punya akun Google ya. Nanti isi nama, kelas, dan untuk yang tugas pertama di upload di sini, tugas kedua upload di sini, tugas ketiga upload di sini ya. Sesimpel itu, kemudian kirim. Nah, kalau sudah mengirimkan, teman-teman baru boleh mengabsen atau mengisi nama dan kelasnya di kolom di bawah ini ya. Ingat ya, hanya yang sudah mengumpulkan tugas yang bisa mengabsen di kolom di bawah ini. Waktu pengumpulannya adalah seminggu dari pertemuan hari ini. Jadi maksimal minggu depan tanggal 28 itu sudah terkumpulkan. Silakan cari waktu yang nyaman ya. Intinya adalah dikumpulkan seminggu setelah pertemuan hari ini. Jadi kalau sekarang tanggal 21 maka maksimal 28. Kalau teman-teman jadwalnya adalah tanggal 23 atau 22 ya, silakan kumpulkan maksimal seminggu dari tanggal tersebut. Oke guys, cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.